Kita bertemu kembali dalam acara Baru Terang. Pernahkah Anda mendengar istilah secret rapture atau pengangkatan rahasia, pengangkatan secara diam-diam? Ini adalah sebuah doktrin yang mengajarkan bahwa Tuhan akan membawa orang-orang benar ke sorga secara diam-diam, secara rahasia. Ajaran ini dipopulerkan oleh orang-orang yang menganut paham dispensasionalism. Dan dispensasionalism diperkenalkan oleh seorang pendeta bernama John Nelson Darby di tahun 1800-an. Dia berasal dari Irlandia. Tapi sampai saat ini, doktrin ini masih populer di kalangan kekristenan. Dasar pemikiran mereka adalah Matius pasal 24 ayat 40 dan 41, juga ditulis dalam kitab Lukas 17 ayat 34 dan 35. Demikian bunyinya. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Atas dasar pemikiran itulah mereka merumuskan bahwa akan ada pengangkatan diam-diam. Kapan itu akan terjadi? Menurut penganut dispensasionalism ini, pengangkatan itu akan terjadi pada masa ketika kesukaran besar itu tiba. Lalu kapan kesukaran besar itu tiba? Mereka berpendapat itu terjadi pada waktu 7 tahun sebelum Yesus datang ke dunia ini. Dari mana mereka mendapat waktu 7 tahun itu? Mereka menafsirkan dari kitab Daniel pasal 9 ayat 24. Di sana ada perhitungan 70 kali 7 masa. Dan di 7 hari terakhir, atau dalam nubuatan 7 tahun terakhir dari 70 kali 7 masa itu, disitulah terjadi pengangkatan rahasia tersebut. Menurut mereka, penganut paham dispensasionalism, ada 3 tahap pengangkatan. Pertama adalah pengangkatan sebelum masa kesukaran atau pre-tribulation rapture. Itu terjadi tepat sebelum kesusahan itu terjadi. Pengangkatan kedua terjadi di tengah-tengah masa kesukaran itu, atau di 3,5 tahun masa kesukaran itu terjadi, lalu terjadi pengangkatan. Kemudian yang ketiga, pengangkatan setelah masa kesukaran. Terjadi ketika Yesus datang. Ada 3 ayat yang harus kita pahami dengan baik sehubungan dengan ajaran ini. Yang pertama adalah Matius pasal 24 ayat 40 dan 41 serta Lukas 17 ayat 34 dan 35 tadi. Ayat ini bukan berbicara tentang bagaimana Tuhan mengangkat orang-orang benar. Tetapi ayat ini berbicara mengenai realita yang akan terjadi kelak ketika Tuhan datang, bahwa memang akan ada orang yang tinggal dan akan ada orang yang dibawa ke sorga untuk hidup dalam kekekalan. Sebagaimana Lukas pasal 17 menghubungkan peristiwa kedatangan Tuhan itu seperti di zaman Lot dan juga di zaman air bah. Di peristiwa Sodom dan Gomora, ada yang selamat, ada yang binasa. Pada peristiwa air bah, ada yang selamat, ada yang binasa. Demikianlah kelak kedatangan Tuhan itu. Ada yang selamat dan dibawa, dan ada yang tinggal, lalu kemudian binasa. Yang kedua, Daniel pasal 9 ayat 24. Nubuatan 70 kali 7 masa. Ini bukanlah sesuatu yang akan terjadi di hari mendatang. Ini sudah terjadi ketika Tuhan memberikan waktu 70 kali 7 masa bagi bangsa Israel untuk bertobat. Jadi ini bukan sesuatu yang akan terjadi di hari mendatang. Yang ketiga, ketika Tuhan akan membawa kita ke sorga, Dia tidak membawa satu persatu, tetapi Dia akan datang menjemput kita semua. Dia bawa kita secara bersama-sama, bukan secara rahasia. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi,
maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ini bukan terang baru, ini baru terang.